E-Talk, Electro Talk. Halo semuanya, selamat datang di Electro Talks. Di episode ke-6 kali ini, gua mau ngebahas tentang Baskara nih. Nah, pasti nih kalian para elektrizen, para follower dari HMTE pasti pada penasaran kan, apa sih Baskara itu? Nah, maka dari itu nih, pas banget gua datangnya langsung ketua dari Baskara. Langsung aja kita sambut Mas Damaris Adiwaskito. Selamat malam, Mas. Iya, malam yuk. Iya, kabarnya, Ini Mas? untuk nyapanya pakai elektrizen ya? Oh iya, elektrizen dong. Tahu nggak, Mas, singkatannya apa? Apa tuh? Elektronetizen. Oh Oh iya. Agak nggak mutu ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gimana, Mas, kabar? Alhamdulillah sehat ya. Gini. Alhamdulillah sehat. Posisi di mana nih? Di Solo? Di rumah? Ini lagi pulang, ini lagi di Wonogiri besok. Oh, lagi di Wonogiri. Oke. Kuliah aman ya, Mas? Alhamdulillah aman ya. Begitulah semester iya, semester gitu. 5 ini ya. Udah kewas ya? Ih, Iya. ya, nikmatin aja. Iya, nikmatin aja. Kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya, Mas ya. Boleh langsung. Boleh, oke. Nih, mungkin nih dari para pendengar podcast setia, setia gak tuh? Sama dari elektrizen nih, pasti kan ada nih yang nggak tahu nih siapa sih Mas Damar nih. Boleh, Mas, kenalin diri dulu, Mas. Siapa sih Mas Damar ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Oke, perkenalkan aku Damaris Adiwaskito dari Elektro 19 nih. Mungkin teman-teman harusnya udah tahu sih, kalau anak 2021 harusnya udah tahu. Sering ngisi di PKKMB, kebetulan juga sering lah jadi panitia di situ ya kan. Yeah. Nah, di sini alhamdulillah aku diamanai untuk periode saat ini sebagai general manager lah, atau kita simpelin aja jadi kayak ketua lah, koordinator dari Baskara, yang kalau nggak salah bakal menjadi tajuk utama untuk pembicaraan kali ini. Ya, betul. Nah, ngomongin Baskara ini, Mas, sebenarnya gue sendiri juga belum tahu nih Baskara itu apa sih, Mas. Boleh dong jelasin dikit Baskara itu apa sih, Mas? Nah, jadi wajar sih anak 20-21 mungkin masih agak bingung sih sebenarnya Baskara itu apa sih, karena kita sendiri masih istilahnya masih pembentukan, masih upgrading untuk internalnya. Mungkin aku jelasin ya. Jadi Baskara itu sebenarnya tahun 2019-20 Baskara udah ada. Akan tetapi kita fokusnya terkait renewable, jadi lebih ke terkait energi terbarukan, kita fokus ke inovasi dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin gara-gara pandemi COVID kemarin banyak kendala, banyak halangan, banyak event-event yang nggak terlaksana, sehingga Baskara ini bisa dikatakan agak paus, agak berhenti. Di tahun ini kita coba lagi nih istilahnya menghidupkan Baskara, akan tetapi mungkin dengan fokus yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda. Istilahnya bisa kita katakan kalau manusia itu dengan jantung dan otak yang berbeda juga gitu. Karena apa? Karena diskusi kita dengan teman-teman mempertimbangkan gini. Pertama, gara-gara pandemi ini banyak banget teman-teman elektrizen ya. Elektrizen. Teman-teman elektrizen yang mungkin maaf nih ya, cuman teori doang nih, mungkin prakteknya hanya ya kita katakan melalui simulasi, entah itu di Proteus, MATLAB, atau mungkin Arduino pun mereka pakai simulasi pakai Arduino IDE, di X-kan di Proteus, sehingga itu emang bagus. Akan tetapi untuk kedepannya kita juga perlu skill dong, perlu hard skill, perlu praktek langsung. Nah, disitulah tercetusnya Baskara, dan itu adalah alasan pertama sih. Jadi kita istilahnya membuat nih wadah untuk mereka berkarya
Berkarya dalam artian bukan hanya berkarya aja, karena juga ada mata kuliah proyek kreatif kan, akan tapi di sini berkarya dengan suatu tujuan yang entah itu nanti akan aku jelasin lebih detailnya. Nah, alasan kedua adalah terkait banyaknya proyek-proyek dari dosen. Dosen sendiri itu punya kewajiban nih untuk melakukan suatu riset, melakukan suatu penelitian, suatu proyek lah kita katakan. Dan akan tetapi untuk koordinatornya atau orang-orang yang untuk melaksanakan riset tersebut atau proyek tersebut itu hanya itu aja. Jadi kurang merata dikarenakan juga dosen belum tahu nih sebenarnya mahasiswa elektro punya kemampuan apa sih, sehingga hanya mempercayakan mungkin di 1 orang, 2 orang begitu. Dan dari dosen sendiri pun sebenarnya menginginkan banyak orang juga, akan tetapi mungkin yang dipercayakan hanya 1 atau 2. Dan itu juga berpengaruh ke pihak dosen juga, karena bisa kita katakan tidak merata menggunakan mahasiswa di elektro, dan mungkin masih agak kurang maksimal, walaupun mungkin sudah maksimal dengan orang-orang tersebut, orang-orang terpilih tersebut. Dan alasan ketiga juga banyaknya suatu event-event rancang bangun, atau kemarin yang terjadi PLN IEC atau terkait innovation itu ada di situ rancang bangun terkait prototipe motor listrik, mobil listrik, atau bahkan inovasi-inovasi kelistrikan. Banyaknya event-event seperti itu, dan juga adanya proyek-proyek dari luar. Contoh seperti salah satu mahasiswa elektro seperti Marcel dan Dina itu sampai kayak Koiri itu dari anak 20 elektro 20 itu juga dapat proyek suruh bangun smart plant dari Fakultas Pertanian dan di Jumapolo juga. Dan di situ mereka kekurangan orang, karena apa? Karena mereka nggak yakin juga. Apakah nih bukan dalam artian nggak yakin, adalah takutnya mereka nggak punya kemampuan yang ditujukan, karena ini langsung hadapan sama klien kita katakan kan. Iya, betul. Terus punya kemampuan yang memang terbukti, ya kan, terbukti dan memang terpercaya. Dan yang saya sampaikan di awal tadi, dosen-dosen juga milihnya cuma itu aja, karena yang jam terbangnya tinggi, yang tambahnya cuma itu aja, dan yang itu aja bisa kita katakan mereka punya jam terbang tinggi, akan tapi dibutuhkan di semua. Jadi kurangnya merata, istilahnya praktek dari anak elektro secara nyata di proyek itu kurang merata, dan hanya menggunakan orang-orang itu aja, dan orang itu tersebut yang istilahnya di proyek A, proyek B, proyek C itu juga kesibukan keolahan gitu. Nah, atas latar belakang tersebut maka tercetuslah Baskara. Baskara ini adalah kita punya suatu 3 tujuan, yaitu adalah tempat belajar teman-teman semua, teman-teman yang ingin benar-benar belajar. Dan ya kita katakan tadi gara-gara pandemi, jadi belajar secara bareng di sini, dan tempat berkarya. Kita kalau cuma hanya belajar aja, teori aja, nggak ada prakteknya, itu kayak sia-sialah. Kita tahu, contoh sederhana, kita tahu, oh ini pisau nih, teorinya buat, istilahnya pisau ini buat motong bawang nih, oh gini. Kita lihat di YouTube, oh motong bawang tuh gini. Tapi kalau kita nggak praktek megang pisau, kita motong bawang, kita motong daging, kita nggak bakal tahu, ya. Nggak bakal tahu, oh ini pisau ini ternyata motongnya kayak gini. Makanya jadi tempat belajar, tempat berkarya, dan sebagai tempat berinovasi. Bisa katakan tempat meriset. Nah, untuk saat ini Baskara berlandaskan 3 tujuan tersebut. Itu bisa kita katakan mirip sebagai WO lah, wedding organismen. Jadi nanti kita targetkan ketika ada proyek-proyek kita terima. Dan nanti kita akan melaksanakan proyek tersebut. Gitu. Kalau kita katakan untuk saat ini mungkin kita masih karena kenapa anak 20 mungkin 2021 juga belum mengenal Baskara secara langsung, ya kan, karena kita juga belum open recruitment. Kita di sini masih internal 19 karena kita mematangkan SDM, kita membuat portofolio dulu, sehingga nanti ketika anak 20 dan 21 join kita sudah ada project yang nyata dan kita bisa melaksanakan hal itu. Untuk saat ini mungkin kita hanya project-project dari dosen seperti kayak Giovanni lab baterai gitu, itu kita bantu di situ sekalian belajar juga. Lalu ada terkait lab IoT yang masalah sistem untuk mendata dari outputnya dari sel surya itu nanti didatakan sehingga bisa diakses lewat internet.
begitu itu banyak banget request istilahnya bantuan dari dosen dan teman-teman, dan yang itu aja yang istilahnya kita katakan jam terbangnya tinggi juga baik banget, bantu kita juga sharing bareng untuk saat ini. Oke, ini sebenarnya kalau menurut aku sih Baskara ini menarik ya Mas ya. Tapi tadi yang dari Mas Damar jelasin itu jadi sebenarnya Baskara itu lebih ke arah menerima project atau lebih mencari lomba-lomba gitu Mas, atau bahkan dua-duanya langsung dilahap dua-duanya? Nah, untuk itu bagus banget pertanyaannya. Jadi kita itu modelnya sama, istilahnya kita terima project, akan tetapi istilahnya gini lah, sederhana lah, ketika kita untuk WU nih, kita perlu tahu nih track record dari Baskara ini apa, track record dari personilnya ini apa ya kan. Nah, kita membuktikannya lewat apa? Untuk saat ini aku incer gara-gara kita baru berdiri nih juga kan, baru mencari istilahnya identitas diri. Itu teman-teman istilahnya jadi kalau di grup itu kayak share info lomba gitu itu. Kenapa? Karena gini, mungkin aku jelasin di awal. Untuk saat ini tuh sekitar bulan Oktober sampai Desember awal itu kita targetkan untuk arah gerak 1, kita katakan gitu, timeline untuk pembelajaran. Untuk istilahnya kita upgrading diri, kita di sini banyak banget pelatihan secara internal lah, pelatihan desain, pelatihan desain PCB dan lain sebagainya itu sampai Desember. Nah, kita target di situ kita sudah punya portofolio, dan di lomba-lomba itu kita laksanakan, kita kencangkan saat ini karena numpung kita belum ada project juga kan. Kita kencangkan saat ini sehingga di portofolio bisa kita tampilkan juga Baskara nih sudah mempunyai achievement ini gitu. Tapi untuk kedepannya kita targetkan kita terima suatu project dan kita mengincar lomba, akan tapi lombanya yang sudah kancah besar nih, kayak yaitu PLN Tech yang dimana inovasi, rancang bangun motor dan mobil listrik begitu. Sama kita juga punya target untuk menjadikan Baskara itu punya fokus riset. Contoh sederhana, kita sebut nama salah satu KM kayak pengawan UV itu kan fokus di pesawat, walaupun ada yang aerodinamis, ada yang naval gitu kan. Ya, kita diharapkan di Baskara ini kita punya fokus juga. Akan tapi untuk mencari fokus ini kita kan harus punya dasar yang mumpuni. Ya, betul. Ya kan? Makanya kita mencari juga dari proyek-proyek dosen, karena dari dosen-dosen itu ada yang punya fokusnya sendiri. Kalau Prof Nizam itu punya fokus di baterai, ya kan. Kalau Pak Ciko itu di renewable. Jadi kita istilahnya kita mendapatkan pengalaman di situ dan kita mencarilah, oh ternyata peluang yang paling besar itu kita riset itu sebenarnya apa sih? Oh ternyata di renewable, dan itu diimbangi dengan proyek kita dapat juga dari Pak Ciko, dan kita dapat juga oh ternyata dari baterai kita dapatkan dari Prof Nizam. Itu kedepannya ngapain gitu kan teman-teman. Ya, bener banget sih. Ya bener banget sih Mas, itu keren banget sih itu Baskara itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mas ya. Ini kan Baskara ini kan bisa dibilang kalau bagi anak 2021 kan masih baru ya Mas ya. Nah, struktural dari Baskara ini akan seperti apa dan siapa aja anggotanya Mas? Oke, jadi untuk struktural ya. Untuk saat ini itu mungkin Baskara rencananya itu, Mas. Oke. Untuk rencananya ya. Iya. Jadi rencananya ya ada CM sendiri, General Manager, di mana itu membawahi istilahnya 3 divisi inti lah, 3 divisi seperti divisi monitoring and controlling. Jadi yang istilahnya model kayak codingan di website, karena banyak banget proyek-proyek yang terkait hal itu kan, modelnya sudah IoT lah, kita sudah bisa mengontrol dari website seperti data, analisis dan lain sebagainya. Lalu juga ada design and planning, di mana untuk output dari suatu proyek itu perlu pengemasan yang baik, kayak kata-kata paham kalah saat proyek kreatif. Aku ingat suatu alat itu harus dikemas agar istilahnya mempermudah secara estetika ataupun secara penggunaan. Jadi kita perlu istilahnya punya desain and planning, entah itu mendesain output istilahnya kemasannya atau mendesain PCB-nya, karena kan ada PCB itu, ada skematik dan sebagainya. Kalah gitu. Ya. Lalu ada project engineer.
Di mana divisi project engineer ini seperti yang kerja di lapangan, dalam artian yang menyolder atau nanti pemasangan alat yang berhubungan langsung dengan konstruksi lah, kita katakan kayak gitu, pemasangan, memastikan sensor ini berguna dan lain sebagainya gitu. Lalu ada divisi non-teks lah, itu ada kayak admin, bendara, ada ya public relation gitu kedepannya targetnya. Kreatif juga ya Mas ya, divisi Iya media. itu. Ya. Itu kedepannya diharapkan banget ada untuk istilahnya mencari relasi dan menebar informasi Baskara itu apa sih. Lalu ada juga koordinator project ini bersifat sementara lah, kayak yang aku sampaikan tadi lah, kita kan ada project nih kita terima nih, itu kan perlu ada core projectnya ya kan. Nah core project itu nanti yang mengawasi secara detail projectnya kayak gimana, itunya kayak gimana. Nanti GM yang mengawasi, yang membuat timeline, apa istilahnya, mengawasi berjalannya lah. Contoh kita ada project A, GM langsung yang turun kayak nanyain ke koor ini gimana. Dan tadi kalau yang divisi teknikal itu ada koor juga. Akan tetapi koor di sini bukan bertugas kayak memegang kendali dan lain sebagainya, akan tapi bertugas untuk istilahnya memantau dan mengkoordinir. Nah, mengawasi istilahnya kegiatan staff-staffnya lah ya, lebih ke staff-staffnya, karena kan kita juga ada pelatihan dan lain sebagainya. Ya betul. Dan di sini kayak ada per minggu, dan di sini koornya itu kayak ternyata si A ini niat banget, si A ini mumpuni, ada kayak koreksi dan lain sebagainya, sehingga ketika ada suatu project kayak contoh nih koor desain nih, dia tahu nih ternyata walaupun dia jam terbangnya nggak tinggi akan tapi dia mengikuti pelatihan terus, dan setelah diperhatikan ternyata hasilnya bagus, sehingga diusulkan namanya tersebut ke core projectnya terkait kayak gitu. Dan untuk anak 2021 nanti bisa join lah kita ke Baskara. Karena kita jelas untuk karena kita target untuk periode kita untuk anak 2021 kita buka kan, tapi hanya berstatus member. Jadi ada staff, ada member. Di bawah staff. Nah, bukan di bawah, akan tetapi mungkin tanggung jawabnya lebih minim lah gitu. I see. Iya. Jadi kalau kita katakan di bawah enggak, karena kalau di bawah kan istilahnya jadi kayak anak buah lah gitu kan. Tapi kita katakan kayak tanggung jawabnya dikurangi. Karena anak 20 dan 21 kan juga mungkin kita katakan pengalamannya terkait project itu kan mungkin baru sedikit, sehingga kita belajar lah, kita kayak bimbing lah di situ. Nah, di mana di member itu nantinya bolehlah ikut pelatihan, ikut pelatihan, ikut di project memantau, dan itu nanti ada penilaian di mana nanti dari member bisa menjadi staff. Tapi nggak semua member bisa menjadi staff, kita perhatikan dari kinerjanya, kita mengincar juga profesionalitas. Karena nantinya Baskara ini kan berhadapan langsung dengan klien. Kalau kita hanya menerima jurukan istilahnya langsung kita terima, kita mah nggak masalah, kita menjadi suatu wadah belajar kan. Akan tetapi yang kita takutkan, kita membawa nama Baskara, kita membawa nama Elektro, bahkan UNS, malah mengecewakan klien, sehingga dari member ini nantinya bisa menjadi staff bila memang istilah mumpuni dan mengikut segala pelatihan dan ternyata punya attitude yang profesional dan lain sebagainya. Akan tetapi member ini punya suatu fasilitas, kita katakan bisa mengikuti segala rangkaian acara, entah itu pelatihan atau mengikuti proyek-proyek di lab atau bahkan di lapangan, itu boleh banget gitu. Jadi intinya mau di divisi apapun juga sama aja dapat ilmu juga kan ya Mas ya? Iya, jadi adanya divisi itu sebenarnya lebih mengarahkan ke apa sih keinginan mereka, istilahnya mereka fokusnya dan keahliannya mereka masing-masing, karena nggak mungkin kita samaratakan kan, kayak keahlian si A, si B, si C, bahkan di elektro pun ada penjurusan kayak harus lemah, harus kuat, ICT kan. Nah, Mas, kalau dari Mas sendiri sebagai ketua nih, target dari Baskara ini apa, atau bisa dibilang apa ya, kedepannya akan seperti apa gitu loh Mas? Singkat aja.
Oke, jadi aku harapin itu di Baskara itu menjadi suatu wadah untuk menerima segala project, dan kita nantinya mungkin setelah aku ada GM lain atau ketua lain, Baskara ini menjadi suatu kebanggaan. Kebanggaan untuk elektro sendiri, sehingga kita katakan kayak adik tingkat masuk elektro, wah ada Baskara nih, atau bahkan kebanggaan untuk WNS bahkan Indonesia sendiri kayak wah Baskara nih, ya kan. Mungkin saat ini aku fokuskan untuk kayak menerima project kayak gitu, tetapi diharapkan kita punya fokus riset yang mungkin terkait renewable tadi itu, atau mungkin terkait baterai, sehingga kita punya fokus yang jelas, karena saat ini kita baru mencari-cari. Yang diharapkan di Baskara ini juga menjadi suatu bengkel, dalam istilah bengkel oprek-oprek, kita berinovasi, kita membuat alat, dan kita bahkan bisa memenangkan banyak lomba juga, mewakili nama Baskara. Tapi intinya aku dan teman-teman berharap Baskara ini menjadi suatu kebanggaan, atau kita katakan prasasti dari teman-teman 19 kepada kalian semua, dari elektro angkatan berapapun ke bawah berapapun, menjadi suatu prasasti yang berharga dan bisa menjadi suatu wadah kebanggaan ketika kalian masuk di Baskara itu sendiri. Oke, bagus banget. Nah Mas, kalau target dari yang Mas harapin itu sudah tercapai nih, dan sudah menerima project berhubungan dengan klien, apabila pada saat mengerjakan itu kita berhadapan dengan namanya mandek. Nah, itu solusinya gimana tuh Mas? Mandek sendiri itu kayak apa ya? Kayak wah, buntu, susah nyari jalan keluarnya. Itu gimana Mas solusinya? Buntu itu mungkin ada suatu problem dan nggak ketemu solusi ya? Iya. Oke. Karena kita di sini gini. Aku pernah ada kata-kata gini, ketika kita mengerjakan suatu hal dan kita sendiri, maka kita mengerjakan dari satu sudut pandang. Akan tetapi bila kita kerjakan bersama-sama, bareng-bareng lah istilahnya, kita kerjakan bareng-bareng, itu maka kita melihat suatu permasalahan itu dari berbagai sudut pandang, ya kan? Jadi ketika ada suatu permasalahan yang kita nggak ketemu solusinya, mungkin itu hanya dari satu sudut pandang aja. Misalnya dari sudut pandang kita lah, istilahnya keilmuan kita lah, mungkin keilmuan aku, wah aku nggak bisa nih kayak gini. Tapi karena Baskara ini bersifat, walaupun mungkin tim projectnya ya, nanti kan ada tim project sendiri-sendiri, mungkin tim projectnya juga udah buntu, akan tapi kan Baskara ini berisi teman-teman elektro semua lah, yang aku yakin juga paham banyak hal dan punya solusi-solusi. Jadi kita florin aja di grup, kita diskusi bareng, dan kita di sini kan juga dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa seperti Pak Ramlan, Pak Ciko, Prof Nizam, Prof Jos, Prof Ferry dan lain sebagainya. Beliau-beliau itu nantinya kita harapkan bisa memberikan solusi gitu, dan mungkin kita konsultasikan juga ke klien yang terkait gitu sih. Wah gila, keren banget ya Mas. Nah kita lanjut ke 5 pertanyaan dari Elektrizen nih Mas. Nah nih, pertanyaan pertama dari Ilham.Fari7. Kak, Baskara tuh kegiatannya ngapain aja ya? Mungkin aku artiin sedikit. Kegiatan di sini mungkin bukan lebih ke teori gitu, maksudnya ngapain aja gitu loh. Jadi ya itu sih, mungkin aku izin jawab ya. Jadi apa sih kerjaan Baskara? Ya itu tadi sudah aku sampaikan, mungkin kayak Baskara itu nantinya ada banyak pelatihan, workshop yang mewajibkan kita untuk bukan hanya teori akan tapi praktek, dan juga ada project-project di lapangan yang kita bertanggung jawab langsung dengan klien, kita melatih sifat profesionalitas kita kan, tanpa kita mengurangi istilahnya kita berkarya, berinovasi dengan terbukanya banyak informasi-informasi lomba, bahkan dari Pak Ramlan pun sering sekali memberikan, bisa kita katakan kayak Baskara ini pintu pertama ketika dosen-dosen memberikan informasi. Saat ini kayak Pak Ramlan ada suatu project, ini dilempar ke Baskara dulu, baru ketika nggak ada orang itu baru ke grup lain lah, ke Electro-All. Jadi kita mendapatkan, kita katakan kita mendapatkan informasi pertama. Oh gitu. Jadi terbukanya wadah untuk belajar, lalu wadah untuk berpraktek, dan
belajar untuk bekerja secara nyata tuh kayak gimana, tanggung jawab dengan klien, profesionalitas. Lalu kita juga mendapatkan informasi yang pertama sehingga kita bisa memanfaatkan informasi itu dengan sangat baik. Oke. Jadi intinya itu ya, lebih ke praktek dari apa yang telah kita pelajari dari kuliah ini ya Mas ya. Nah, pertanyaan kedua nih Mas dari Reva_Setiabudi. Di sini maksudnya kriteria dari anggota yang dibutuhkan itu seperti apa? Mungkin yang dimaksud di sini adalah misal nih, gue cuman bisa desain, tapi pengen banget nih masuk Baskara yang katanya ngerakit-rakit listrikan gitu, yang dimana untuk listrik tuh buat gue sendiri kurang gitu. Mungkin seperti itu Mas. Jadi kriterianya apa nih? Apakah ada kriteria khusus kah atau semua bisa join, yang penting kita mau belajar bersama, berkembang bersama, apa gimana Mas? Monggo. Oke, jadi kayak yang aku sampaikan tadi ya, kita punya member dan staff gitu. Jadi untuk kriteria sebenarnya nanti kriterianya kita buka semuanya, yang mau belajar silahkan. Untuk member, untuk mengikuti segala kegiatan, pelatihan, project dan lain sebagainya. Dan nanti kita juga sudah memplotkan per divisi. Contoh yang sampein Satrio tadi, kayak aku bisa desain nih, kita juga ada divisi desain. Jadi kalian yang mau masuk istilahnya menjadi member di divisi tersebut silahkan. Nah, nanti kan ada yang istilahnya koor di sana yang mengawasi kalian. Istilahnya kayak memperhatikan, oh kalian ternyata mumpuni dan lain sebagainya, dan bila kalian kurang mumpuni nanti akan mendapatkan pelatihan yang lebih gitu. Model kita katakan kayak bimbingan lah. Kita memberikan suatu fasilitas untuk teman-teman selanjutnya. Tapi untuk kriteria jelas kita katakan semua diterima, kan, tetapi jelas kalian harus punya kemauan, keinginan, dan profesionalitas. Ya betul banget. Karena kalau nggak ada keinginan juga sama aja sebenarnya nol ya Mas ya. Percuma nggak bakal masuk keluar kiri masuk kanan. Masuk kanan keluar kiri. Kebalik kan. Nah, jadi kalau ada keinginan pun, walaupun kita berikan fasilitas apapun juga nggak bakal bisa menjadi suatu buah, kita katakan kan gitu. Nah, lanjut nih Mas, dari pertanyaan dari Izulisla.1. Untuk mahasiswa yang magang, apakah bisa bergabung ke Baskara? Nah, ini nih, magang di sini maksudnya magang apa nih? Gimana Mas? Mungkin kita katakan kayak magang kerja ya, kayak kerja praktek juga gitu kan. Oh iya. Kalau apalagi anak-anak 19 kan banyak nih istilahnya yang kerja praktek. Kalau kita sampaikan yang kerja praktek bisa nggak sih? Bisa aja kan, tetapi mungkin karena kita ada project secara lapangan itu kan perlu profesionalitas. Iya. Kalau aku mengharapkan istilahnya semua boleh ikut proyekan lah, akan tapi kan gara-gara ada klien atau mungkin dari dosen yang mengharapkan langsung turun ke lapangan untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga tergantung dari nanti proyek itu bisa dilaksanakan secara online ataupun secara offline. Akan tetapi bila untuk join ke Baskara boleh-boleh aja, apapun magang, kerja praktek itu boleh silahkan, karena juga ada pelatihan di situ. Bisa ya Mas ya gabung, asal profesionalitasnya tetap dijaga ya Mas ya. Iya. Ya. Nah ini terakhir nih Mas, karena durasi sudah lumayan lama nih. Ini terakhir pertanyaan dari, ini sedikit pertanyaannya sedikit bercanda aja sih Mas, dari Rafli Pangestu. Pertanyaannya, syarat masuk Baskara harus apa lagu India ya Kak? Mas Rafli. Moga Mas jawab Mas. Aduh. Sebenarnya harus hafal lagu itu sih, lagu Arab sih sebenarnya kita. Lebih Islamnya gitu. Iya, biar berkah ya Mas ya. Biar afdol. Gak ada biar ya. Canda-canda aja. Iya udah. Kita bagus terus ya Mas ya. Santai aja. Nah, Mas, durasi sudah itu nih Mas, cukup lama. Ntar para pendengar podcast setia kita
ngantuk nih Mas kalau kita lanjut lagi nih Mas. Mungkin dari Mas Damar ada closing statement nggak nih untuk sebelum mengakhiri podcast kita nih? Oke, makasih Mas Satrio. Sebenarnya Sama-sama, sebelumnya sorry ya buat teman-teman, mungkin penjelasan gua agak panjang atau Iya. gitu ya. Mungkin untuk closing statement adalah, ayo teman-teman kita join ke Baskara, kita wujudkan Baskara menjadi suatu wadah kita berkarya, wadah kita belajar yang menjadi suatu kebanggaan untuk adik-adik tingkat kita elektro kedepannya, sehingga kita punya suatu prasasti atau peninggalan, di mana peninggalan itu bukan hanya kayak sejarah, oh ternyata dulu pernah ada Baskara, akan tapi menjadi suatu sejarah yang selalu hidup, sejarah yang selalu berkembang setiap tahunnya, menjadi suatu wadah belajar, wadah berkarya, dan wadah riset yang risetnya bisa digunakan bahkan bisa menjadi suatu acuan lah untuk universitas lain. Jadikanlah Baskara untuk berjaya dan bergemilang ke depannya. Nih, gila. Closing statement yang sangat-sangat memukau dan bijaksana ya Mas ya. Aku mau itu dong, apa yang tuh? terakhir lah teman-teman. Boleh banget. Teman-teman semua yang mau join Baskara ditunggu aja untuk timeline pendaftarannya, diharapkan kontribusinya dan istilahnya daftar kalian untuk ngisi Digiform nantinya diharapkan banget, dan kita nggak ada seleksi yang berat-berat banget. Semua terbuka lah, yang penting kalian punya itu tadi, keinginan, kemauan. Bener. Boleh dong Mas di-spill kapan sih opreknya nih? Perkiraan. Target setelah paling setelah Desember lah, mungkin awal tahun gitu. Awal tahun Januari. Saya. Oke Mas, mungkin teman-teman semua untuk episode kali ini kita akhiri karena durasi, dan gua Satrio Bagas cabut, Mas Damar juga cabut. Keep healthy and stay electro. Peace out man.